Tapi ini ada berita yang sebenarnya beberapa kali kita bahas, tapi akhirnya ini dapat respon dari PKB berkaitan dengan pernyataan dari Puan Maharani yang kemarin dia menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada instruksi berkaitan dengan hak angket. Ini nggak terlalu terkejut ya kita kalau Puan yang ngomong setelah dia menghilang sekian lama ketika rapat paripurna soal hak angket harusnya terjadi beberapa waktu yang lalu ya Bung Rocky. Puan itu kayak anak yang pergi lama terus dia balik ke rumahnya, dia nggak tahu tuh kondisi rumahnya tuh. Jadi dia nggak ngerti bahwa internal PDIP, kader-kader terbaik PDIP yang sangat bermutu sudah meniatkan diri untuk bahkan memakzulkan Jokowi itu. Tetapi kalau Puan masih bicara tentang formalitas, belum ada perintah segala macam, jelasnya dia nggak paham tentang aura politik PDIP itu. Walaupun dia adalah ketua PDIP, Yuntok ketua DPR. Jadi kita bertanya-tanya, kalau misalnya Puan tetap dalam posisi itu artinya dia berselisih dengan Ibu Mega itu. Siapa yang mau kita percaya? Kita percaya Puan, Hasto, atau Mega? Jadi kelihatannya Puan disandra juga oleh beberapa sprindik yang mungkin dikeluarkan oleh Jokowi. Itu yang akan membahayakan PDIP. PDIP akan dituduh atau akan didakwa sebagai partai yang tidak konsisten dengan pikiran rakyat, pikiran wong cilik. Jadi kita lihat bagaimana manuver Puan itu mau cari semacam keseimbangan baru, padahal sebetulnya seluruh emosi politik itu sudah tumbuh untuk membackup PDIP itu. Mahasiswa ingin membackup PDIP, buruh ingin membackup PDIP itu, guru besar ingin membackup PDIP. Membackup dengan cara mengirimkan sinyal moral bahwa hanya melalui angket seluruh problem demokrasi yang dilecehkan oleh Jokowi bisa dibahas ulang atau dibersihkan dari karat-karat politik Jokowi kan. Jadi kelihatannya Puan ini adalah orangnya Jokowi di PDIP, diselundupkan ke situ. Pada akhirnya begitu kalkulasi orang. Ya. Oke. Memang mau nggak mau orang akhirnya menduga-duga seperti itu. Atau katakanlah tidak diselundupkan, yang paling logis itu tersandralah orang kemudian mau nggak mau kalau saya baca di medsos begitu mengkait-kaitkan dengan soal Madam Bansos, dengan soal kemudian korupsi di BTS dan kasus-kasus lain begitu Bung Rocky. Iya, itu daftar korupsi itu makin lama makin panjang nanti. Jadi Puan kelihatannya di kantong kirinya tuh ada ADART PDIP, kantong kanannya ada berkas-berkas yang mungkin harus dia selamatkan dari tatapan hukumnya Jokowi kan. Jadi bagaimana kita memahami Puan kalau keadaan semacam ini dia masih mau tukar tambah. Katakanlah Puan punya banyak kasus dalam soal buyback atau macam-macam lah yang potensial untuk diperiksa oleh KPK. Tetapi kita mau lihat bahwa kepentingan negara ini adalah memeriksa Jokowi yang melanggar konstitusi, melanggar etika, melanggar semua hal yang tadinya menjadi desain bagus dalam demokrasi. Kan itu lebih penting daripada tukar tambah dengan kasus-kasus. Ya mungkin Puan akan bilang begini, iya saya punya kasus KPK, tapi kasus MK itu jauh lebih penting dari kasus KPK, kasus MK-nya Gibran. Kan mesti begitu kemampuan Puan. Tapi oke lah, kita mengerti bahwa mungkin dia lagi siksa dan menunggu semacam kemarahan final dari rakyat tuh. Kalau kemarahan Ibu Mega ya itu urusan mereka lah di dalam keluarga itu. Tapi rakyat menganggap Puan ini orang yang pada akhirnya lebih buruk dari Jokowi karena menghalangi proses pemeriksaan Jokowi. Kenapa Jokowi mesti diperiksa? Karena Jokowi membuat kebijakan yang membuat semua orang curiga terhadap hasil pemilu. Bukan sekedar semua orang Indonesia, tapi juga luar negeri kan mengintai itu. Komisi HAM PBB udah menuduh bahwa Gibran itu diselundupkan untuk berusaha demokrasi kan. Jadi segala hal yang sebetulnya memungkinkan PDIP kembali berjaya sebagai partai wong cilik, partai demokrasi itu dihalangi oleh Puan tuh. Jadi agak lucu tuh ketua PDIP menghalangi partainya untuk dijadikan sebagai simbol perlawanan demokrasi. Ya. Ini kan berbeda sekali dengan Hasto ya. Yang belakangan ini sangat kencang, walaupun kemudian dia sendiri ngaku bahwa setiap kali dia mulai kencang soal itu muncul lagi kasus Harun Masiku dan dia sudah berani mulai selama ini kan kesannya juga coba menghindari isu ini, tapi dia bisa dengan terbuka bicara tentang Harun Masiku. Artinya Hasto sudah bersiap-siap gitu, dan kalau Hasto bersiap-siap kan nggak mungkin dia nggak di backup oleh Ibu Mega kan. Iya, Hasto itu lebih Spartan, lebih terang-terangan mengatakan memang kami PDIP ada kasus, bahkan saya mungkin ada kasus dengan Harun Masiku karena selalu dikait-kaitan dengan kaburnya Harun Masiku. Tetapi Hasto ingin mendahulukan kepentingan rakyat dibanding kepentingan dia tuh. Hasto mungkin berpikir satu waktu dia akan jadi saksi Harun Masiku. Tetapi bagi Hasto
alat pertama untuk menunjukkan bahwa PDIP itu partai yang pro pada demokrasi, pro pada keadilan, justru dengan menyeret Jokowi untuk diperiksa kebijakan-kebijakan dia selama pemilu kan. Jadi sebetulnya Hasto lebih mampu untuk menempatkan diri sebagai seorang kader PDIP dibandingkan dengan Puan. Pada akhirnya begitu. Ya. Oke, tetapi kan begini Bung Rocky, bagaimanapun kalau kita bicara PDIP dan bicara Puan, kan Puan ini masa depan dari PDIP. Kan harus kita lihatnya seperti itu ya, Bung Rocky. Tapi dengan situasi semacam ini, bagaimana kita bisa membayangkan masa depan PDIP di tangan Puan nantinya? Saya membayangkan Puan itu 2029 bersaing dengan Anies Baswedan lagi, bersaing dengan AHY misalnya kan. Kan itu setara, mereka seumuran dan satu vibe, satu kultur sebetulnya. Kalau sekarang ya udah lagi, kita anggap aja Puan gak ada gunanya tuh. Karena dari awal investasi sikap dia itu mendua tuh. Pada saat dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan semacam pemecah es kebekuan politik, harusnya Puan datang dengan suara yang paling lantang. Ternyata Puan adalah suaranya yang paling lemah tuh. Anies tentu sudah bersiap-siap untuk menguji masa depannya di 2029 dengan kasus angket maupun Mahkamah Konstitusi ini. AHY walaupun ada di dalam kabinet, tapi mulai memberi sinyal melalui Pak SBY bahwa faksi Jokowi tidak boleh mendominasi 02. Jadi semua hal itu harusnya dipersiapkan dari sekarang. Nah, Puan udah ketinggalan. Belum jalan aja udah ketinggalan mungkin 12 langkah tuh. Karena soal angket ini pertaruhan dia. Dan rakyat hanya meminta Puan yang adalah tokoh PDIP untuk memulai memproses hak angket. Jadi sebetulnya momentum itu udah hilang. Jadi kalau dilihat apakah Puan akan dapat momentum di 2019, pasti tenggelam. 2029 ya maksudnya ya, Bung Rocky ya? 2029 ya. Iya. Nah, tetapi kan kalau kita bicara soal PDIP, itu kan tidak hanya bicara soal Puan pribadi, tapi ada gerbong besar di situ. Di luar itu tentu Anda sering juga menyinggung bahwa penting sekali eksistensi kayak partai seperti PDIP itu yang merupakan representasi dari nasionalis untuk tetap dijaga di Indonesia. Dan kalau itu rasanya harapan Anda mungkin tidak akan terwujud kalau situ pilihan-pilihan politiknya seperti itu. Kelihatannya Puan udah ditelepon khusus oleh Jokowi supaya nggak usah macam-macam Mbak Puan ya, kan nanti saya tangkap kamu. Kira-kira begitu. Mungkin ada messenger tiba pada Puan dan Puan mulai ketakutan kan. Tetapi kader-kader PDIP bertaruh untuk menyelamatkan partai ini, terutama reputasi Puan yang mereka anggap sebagai titisan terakhir dari darah politik Bung Karno kan. Yes. Jadi kalau ini yang dilakukan, orang anggap memang Puan itu tidak pantas untuk menyandang nama Soekarno Putri atau ideologi Soekarnoisme, karena penakut, bukan sekedar penakut, tapi tidak mampu untuk memberi keputusan dan menerobos kemandekan. Ini kan semua lagi mandat nih. Jadi Puan yang seharusnya jadi poin untuk diangkat tinggi-tinggi, tipping point, orang sebut tipping point, dia takut. Nah, kelihatannya cuma itu tuh. Kalau kita mau analisis lebih jauh lagi, ya pasti udah ada orang suruhan Jokowi untuk menggertak Puan. Cuman itu intinya kan. Ya. Oke, tetapi kan sebenarnya soal kalau sekarang ini ya, kalau bagi seorang politisi seperti Puan, persoalannya itu bukan kalah atau menang ya sebenarnya. Dia tidak boleh lagi mengkalkulasi apakah kemudian kalau PDIP mengajukan hak angket itu nanti didukung oleh partai fraksi-fraksi lain. Karena justru sebenarnya publik juga akan bukan menilai apakah nanti menang atau kalah pada hak angket itu pada sidang paripurna, tetapi sikap dulu yang paling penting dinilai publik kan. Ya itu yang disebut subjektivisme seseorang itu yang pertama kali dinilai publik tuh. Yeah. Bukan kalkulasi objektif, secara objektif kami susah segala macam mungkin nanti akan dikerjain. Nah itu artinya tidak masuk pada mental pengecut kan sebetulnya. Jadi kemampuan melawan itu dari awal datang dari sikap subjektif. Saya mau ini, determinasi saya adalah menuntut keadilan tuh. Partai saya partai yang didasarkan pada perjuangan keadilan. Kan semua pidato Puan akan menggemparkan dan itu akan jadi alat untuk menggempur Jokowi. Jelas-jelas Jokowi, Ibu Mega jelas-jelas nggak bakal lagi menerima Jokowi itu. Jokowi berupaya dengan segala macam cara, kirim orang sana sini, cari lobby, nggak bisa. Jadi aneh bin ajaib kalau Puan itu masih berpikir bahwa Jokowi akan kembali ke PDIP dengan tukar tambah soal angket. Kan itu tidak bermutu cara menganalisis itu. Ya, kan ini sayang sekali ya investasi keteguhan sikap, konsistensi yang ditunjukkan oleh Ibu Megawati dalam menghadang Pak Jokowi mewujudkan dinastinya. Ini kan banyak sekali investasi yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Dan dengan cara begini itu bisa hilang begitu saja kan, kecuali Ibu Megawati kemudian menyatakan sikapnya secara terbuka. Tapi kan nggak mudah ini hubungannya dengan Puan, bagaimanapun hubungan individual dan personal yang
yang sangat close, up and personal lah gitu ya. Iya, ini betul-betul hubungan anak dan ibu. Mungkin Ibu Mega juga merasa nanti kalau Puan di penjara bagaimana tuh. Lalu Puan kasih sinyal, bisa-bisa saya di penjara loh Bu. Tetapi kan PDIP ini mesti datang sebagai pemenang di dalam semua soal sikap. Jadi pertaruhan itu seharusnya diabaikan aja, pertaruhan kriminalnya, karena kita masuk pada pertaruhan konstitusional. Kan lebih utama untuk menyelamatkan konstitusi daripada menyelamatkan reputasi Puan tuh. Nah, kalau Puan mampu untuk mengatakan saya lebih percaya pada jalan konstitusi, walaupun dengan akibat saya mungkin akan dipenjarakan oleh Jokowi. Kalimat itu aja bikin Jokowi berpikir dia 13 kali itu. Kenapa? Ya karena Jokowi juga banyak hal yang juga diketahui oleh PDIP kan. Dan satu waktu juga PDIP pernah mengancam. Kamu juga tahu Jokowi macam-macam soal money laundering, mungkin anaknya tuh. Soal kemampuan dia untuk mengacak-acak ASN segala macam. Jadi tukar tambah itu setara. Tetapi yang tidak setara adalah pengetahuan publik bahwa Jokowi melanggar konstitusi, melanggar etika. Karena Puan justru harusnya berlindung di balik prinsip itu, bahwa Jokowi lebih berbahaya daripada saya itu, karena Jokowi melanggar etika, menyebabkan Indonesia ke dalam krisis demokrasi, kan itu kan lebih berbahaya kan. Jadi kita nggak mengerti dalil apa yang dipakai Puan untuk bermain pragmatis, justru ketika orang meminta adanya permainan yang betul determinatif. Ya, tapi saya kira ya, saya sih duga ya, nggak mungkin Pak Jokowi berani sejauh itu ya, sampai memenjarakan Puan atau keluarganya lah katakanlah, paling bluffing kan begitu Bung Rocky ya. Dan seperti Anda katakan, kalau sampai terjadi, kemudian berani melangkah itu, saya kira juga publik akan lebih berpihak pada Puan ketimbang pada Pak Jokowi. Mungkin Puan masih mau lihat itu bagaimana suasana di Mahkamah Konstitusi itu. Secara umum dalam 2-3 hari ini Mahkamah Konstitusi itu otaknya mulai bagus tuh. Tuntutan publik mereka lihat. Harusnya Puan menganggap bahwa kalau saya membuat angket, maka hakim-hakim Mahkamah Konstitusi akan lebih determinatif untuk mempersoalkan kecurangan Jokowi dalam pemilu. Kan itu mestinya resiprokal, kan saling memperkuat kan. Kalau hakim-hakim itu mengucapkan hal yang pada akhirnya orang tahu, oke, kalau itu Mahkamah Konstitusi bukan lagi peralatan keluarga Jokowi itu, maka permainan politik angket di Senayan itu juga akan maju lebih cepat kan. Jadi Puan mesti ngerti bahwa kalau dia memulai angket, maka impact-nya itu memperkuat moral hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Begitu moral hakim di Mahkamah Konstitusi menguat, maka proses angket juga makin lancar di DPR. Kan mestinya dia pahami itu tuh. Tapi saya nggak tahu kenapa dia nggak pahami, apa nggak nyampe untuk ngomong. Tapi saya kira begini ya, kalau kita lihat sikapnya Hasto, yang kita mungkin itu bisa kita baca sebagai sikap Ibu Megawati begitu, saya kira sedang terjadi dinamika internal ya Bung Rocky, dan mudah-mudahan saya kira ini nanti kan ada perubahan. Ini bulan Ramadan gitu memberikan kesadaran baru bahwa ada hal yang jauh lebih penting diselamatkan ketimbang persoalan pribadi, tapi adalah persoalan masa depan bangsa dan negara. Betul, dinamika internal itu tidak boleh menghalangi kehendak eksternal rakyat untuk melihat perubahan di Indonesia itu. Apapun hasil pemilu udah terjadi, Pak Prabowo dan tentunya juga Pak Prabowo merasa oke, kalau begitu silahkan aja MK dan angket toh tidak akan mengubah hasilnya itu. Dan sebetulnya Pak Prabowo juga merasa bahwa dia akan lebih lega untuk memimpin kalau nggak ada sangkutan soal Gibran di Mahkamah Konstitusi atau soal kejahatan Jokowi melalui proses angket kan. Ya sebetulnya ini juga upaya kita untuk menghasilkan pemilu yang bersih, kendati masih ada problem, yaitu di Mahkamah Konstitusi dan hak angket. Tapi sekali lagi, Puan ini menentukan. Jadi saya mungkin melihat nanti akan ada mosi tidak percaya pada Puan sebagai Ketua DPR. Mungkin nggak dilakukan oleh anggota DPR, tapi oleh masyarakat sipil datang ke DPR bilang bahwa tidak pantas Puan jadi anggota DPR karena dia tidak mewakili aspirasi rakyat. Ya. Tapi saya kira gini, kalau saya masih walaupun kecil saya masih punya harapan, karena kita lihat bagaimanapun tuh darah pejuang itu mengalir pada Puan, itu baik dari sisi ibunya, Bung Karno pernah mengalami pemenjaraan di masa Belanda, dari bapaknya Taufik Imas juga pernah mengalami di penjara oleh Orde Baru. Jadi sebenarnya kosakata penjara itu bukan hal yang asing bagi keluarga ini gitu. Iya, darah pejuangnya Puan itu kalah dengan darah dinastinya Pak Jokowi pada akhirnya. Iya, jangan sampai terjadi. Iya, jangan sampai darah pejuang itu dikalahkan oleh darah kotor dinasti kan. Itu kelihatannya yang hendak kita ucapkan hari-hari ini untuk membackup hak angket itu. Dan Hasto, mungkin Hasto yang akan mewakili darah pejuangnya Soekarno justru. Yes, oke, baik, makasih, kita tunggu ya Bung Rocky ya. Oke, ya.